Pasang karet peredam Brio Satya tipe A 2015. Brio Satya ini punya banyak sekali celah di pintu-pintunya. Jadi suara gampang masuk. Nah, ini beberapa celah di sini yang bisa menyebabkan suara masuk dan juga debu. Nah, kalau misalnya kita tutup, nah di sini terlihat sekali ada celah di pintunya. Dari sinilah suara dan debu bisa masuk. Kemudian dari sisi bawah pun kita bisa lihat di situ ada celah antara pintu dengan bodi mobil. Nah, di sini nanti kita akan coba pasang peredam. Peralatan tempur yang perlu kita siapkan pertama adalah karet. Ini tipe D besar. Kemudian ada tipe Z. Ini bentuknya seperti ini untuk yang tipe Z. Nah, itu penampakannya. Kemudian kita juga memerlukan ini yang tipe D kecil. Nah, ini lebih kecil ukurannya dari yang tadi. Peralatan ini yang akan kita butuhkan dalam pemasangan karet peredam tipenya 3 tadi. Kemudian kita juga butuhkan ini, yaitu gunting. Nah, ini fungsinya nanti untuk memotong karet. Kita bersihkan dulu area pemasangan dengan kanebo basah. Kita lap saja untuk menghilangkan debu-debu yang ada dan menempel, yang nanti akan mengganggu kerja dari lem yang ada di karet. Semuanya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengelap menggunakan lap kering atau bisa juga microfiber ini. Kita lap terus sampai selesai. Oke, kemudian kita pasang karet peredam yang tipe Z. Nah, pasang itu kita masukkan. Nah, ini agak sulit memang untuk memasang di daerah ini karena sangat sempit sekali. Jadi ini saya percepat saja. Itu sangat apa ya? Tangan saya pun sangat kesulitan untuk mengerjakannya. Oke, bisa dilihat seperti itu pengerjaannya. Nah, kita rapikan juga daerah-daerah yang tidak rapi. Kita kalemnya dan kita langsung tempelkan saja. Mudah sekali, kita langsung tempelkan. Kita coba ukur, kemudian yang kita butuhkan kita potong. Oke, ini udah terpasang sebagian besar. Ini bisa kita lihat untuk karet tipe Z-nya terpasang seperti itu. Nah, ini sudah menempel. Kemudian sisa sedikit lagi, kita akan selesaikan. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal tarik saja untuk membuka penutup lemnya, kemudian kita rekatkan. Oke, karena ini meribet, kita potong dulu. Kita tempel. Sampai selesai. Oke. Rapikan dengan gunting. Ini hasil pemasangannya, coba kita tutup. Nah, ini karetnya sudah menutup celah-celah yang ada di pintu depan mobil ini. Tapi ini lebih fungsi ke sepertinya penutup debu saja, tidak peredam. Kita pasang karet tipe D kecil. Nah, ini masangnya di pilar pintu seperti ini. Kita menggunakan karet D kecil. Ini akan kita tempelkan di sini. Nah, dia sangat pas sekali. Jadi kita gunakan ini. Kita bersihkan dulu area yang akan kita tempelkan sehingga nggak ada debu seperti biasa. Kita lap juga sampai kering. Mantap. Setelah ini kita pasang karetnya sampai bawah, dari atas sampai bawah. Kita buka lemnya perlahan. Tempelkan dengan rapat ya ke bagian pilar ini. Oke, ini udah hampir selesai. Kemudian
ujungnya kita potong menggunakan gunting. Nah, selesai. Oke, kita coba tutup. Nah, ini karetnya sudah menutupi area-area yang terbuka di antara pilar pintu. Pas sekali sampai bawah. Kita cek, sudah. Oke, kita lanjut pasang karet tipe D besar. Karet ini dipasang di bagian dalam pintu seperti ini. Nah, kita akan pasang menggunakan karet ini, karet tipe D besar. Cara sangat mudah, kita cuma tempelkan saja di area ini. Kita tempel. Nah, karena lama jadi kita skip saja. Lanjut. Nah, ini sudah selesai kita pasang. Jadi untuk karet tipe D besarnya sudah terpasang di seluruh areanya. Kita akan lihat dengan cara menutup pintu dari dalam. Oke, kita tutup pintunya. Nah, ini terlihat bahwa karetnya terjepit dan dia menutupi area terbuka di antara pintu dan bagian dalam pintu mobil. Oke, next area yang akan kita pasang yaitu bagian bawah dari pintu mobil yang bagian belakang. Kita akan pasang. Nah, di sini ada celah ya, masih di antara pintu. Walaupun saya sudah menggunakan karet pelindung, ternyata masih ada celah. Nah, kita bisa lihat di sini celahnya cukup besar. Ini kita akan menggunakan karet tipe D. Oke, kita akan tempelkan saja di daerah situ. Ini pemasangannya pemasangan dari bawah sampai atas dari pintu belakang. Pasang. Oke, ini udah selesai kita pasang. Kita bisa lihat di sini dia menutupi seluruh ujung dari pintu belakang ini. Kita udah pasang. Oke, kita coba tutup. Nah, ini kita lihat di sini ada karetnya sudah menutupi daerah-daerah ruang kosong pintu, tapi di sini agak sulit untuk menutup pintunya. Nah, ini kita lihat dia menutupi ruang kosong tadi. Oke, next kita pasang di bagian bawah dari pintu depan. Ini pintu depan. Kita bersihkan dulu. Sampai kering, kemudian kita pasang. Ini karet tipe D besar juga. Oke, udah di ujung. Setelah ini akan kita potong. Oke, sudah terpotong dan rapi. Kita coba tutup. Nah, sudah tertutup dan kita lihat celahnya di sini. Dia sudah terisi dan tertutup oleh karet. Oke, ulangi pemasangan pada semua sisi pintu. Nah, ini hasil pemasangan kita udah selesai semua. Untuk bagian pintu belakang, kemudian bagian dalam pintu, sudah terpasang semua. Kemudian di bagian pilar ini D kecil tadi yang kita pasang sudah semua sampai bawah. Kemudian bagian depan itu ada yang tipe Z. Tipe Z sudah kita pasang. Udah, dan bagian bawah ini yang tipe B. D besar maksud saya, D besar. Jangan lupa untuk membuat lubang air dan angin ya.
karena ini akan mempermudah untuk menutup. Nah, di pilar dan juga di bagian bawah pintu, karena di sini ada lubang pembuangan air. Nah, jadi kita lubangin saja karetnya bagian atas dan bawahnya biar air bisa keluar dari sini. Dan di bagian depannya mobil juga ada ini. Jadi kita bikin lubang di situ biar airnya bisa langsung keluar. Ini untuk lubang air. Oke, kemudian bagian belakang kita bikin sama. Ada lubang airnya. Ini seperti ini. Usahakan jangan terlalu kecil, kita bikin besar biar airnya bisa cepat untuk keluar. Kemudian ini di bagian pilar kita bikin lubang-lubang kecil aja di samping. Ini adalah lubang anginnya biar nanti karet ketika terhimpit dia tidak susah. Ini akan mempermudah ketika kita menutup pintu mobil seperti itu. Ini ada perbaikan pada pemasangan karet D besar, terutama yang di pintu belakang. Ternyata ada perbedaan celah pintunya sendiri. Nah, seperti ini. Ini D besar yang kita pasang tadi di bagian belakang. Nah, di sini bagiannya kita cuma pasang di bawah. Ternyata untuk atasnya tidak bisa. Karena di sini kalau kita lihat, saya udah memasang karet pelindung pintu mobil. Nah, ini udah memakan space beberapa milimeter. Nah, di sini kita lihat kalau bagian pintu mobil itu lekukannya berbeda antara yang bawah dan yang atas. Kita lihat coba nih dari atas. Ini bisa terlihat kalau bagian bawah itu lebih besar dan mengecil untuk bagian atasnya. Nah, di sini akan sulit kalau kita pasang yaitu karet yang tipe D besar. Nah, karena udah ada ini yang memakan beberapa mili, jadi kita tidak bisa pasang karet D besar. Saya sarankan makainya dengan karet tipe D kecil, tapi karena stok saya habis, jadi nggak saya pasang. Nah, masih ada celahnya ya, kecil tapi. Oke, bagaimana dengan debu? Ini mobil sudah saya pakai kemarin seharian. Ini ada debu, kita lihat di bagian bodi mobilnya. Kemudian untuk bagian dalam pun ternyata ada debu sebagian. Nah, ini entah masuk dari mana. Mungkin ada celah-celah kecil juga, seperti bagian atas dan bawah yang nggak ketutup. Nah, tapi nggak sebanyak biasanya. Oke. Kita sedang mengetes karet yang sudah kita pasang tadi. Jadi kita lihat ini jalanan cukup ramai, tapi suaranya udah sangat-sangat berkurang dari yang awal pertama beli mobil ini. Sangat banyak sekali suara yang masuk, tapi untuk saat ini udah sangat redam sekali suaranya. Tapi untuk mesin ya, karena ini tidak memakai peredam bawah atau karpetnya yang buat peredam itu, jadi masih terdengar untuk suara ban, suara mesin. Nah, mungkin sepertinya mesinnya juga cukup berisik untuk Brio yang punya saya ini, karena ini tipe paling rendah banget 2015 rakitannya. Tapi untuk suara, misalkan suara motor, suara mobil dari luar, itu udah sangat-sangat berkurang. Jadi peredam ini saya katakan berhasil untuk meredam suara atau noise dari luar. Dengar ini bis yang lewat, suara mobil itu udah nggak terdengar sama sekali. Dan saya berharap juga ini nanti untuk masalah debu itu juga bisa berkurang. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalkan rongganya masih ada, itu debunya bisa masuk. Dan mungkin itu untuk review jalan dari peredam ini sendiri. Kalau teman-teman pengen memakai juga peredam, mungkin sama seperti saya masalahnya, entah mobil yang sama atau mobil yang lain, ya peredam ini efektif kok. Jadi harga murah kita udah bisa mendapatkan peredam yang cukup lumayan ketimbang kita bawa mungkin ke bengkel atau variasi
ya mungkin harganya agak berbeda karena juga mereka juga ingin cari untung. Tapi kalau misalkan kita lagi gabut nih, pengen pasang sendiri, ya mending pasang aja. Beli banyak kok di online shop. Ini kalau nggak salah saya belinya sekitar harga 5.500, 5.400 kalau nggak salah per meternya. Untuk semua tipe, entah tipe Z, tipe D kecil, dan tipe D besar tadi yang saya pakai. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.